Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Pipos, berjumpa lagi dengan saya Syakira dalam program Bitalk Banjarmasin Pos Bicara Apa Saja. Tepat 10 hari lalu atau pada 7 Desember 2024, Grand Final pemilihan Nanang dan Galuh Kebudayaan Kalimantan Selatan 2024 kembali digelar. Berawal dari tingkat kabupaten kota dan berlanjut ke tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Dan pada tahun ini 2024 telah terpilih Nanang dan juga Galuh Kebudayaan Kalimantan Selatan 2024, yaitu Nanang Muhammad Khalil dan juga Galuh Cut Mutia Abdi. Nah, seperti apa proses anak-anak muda bertalenta dan juga berprestasi yang diharapkan menjadi duta kebudayaan Kalimantan Selatan ini? Dan sebagaimana bentuk mereka nanti berkontribusi sebagai Nanang dan juga Galuh Kebudayaan Kalimantan Selatan 2024. Dan tentunya Banjarmasin Pos Bicara Apa Saja akan mengulik semuanya bersama narasumber kita, yaitu Nanang Muhammad Khalil dan juga Galuh Cut Mutia Abdi. Sobat Pipos dapat mengikuti secara interaktif perbincangan ini secara live yaitu melalui YouTube Banjarmasin Pos News Video dan juga Facebook Pipos Online. Baik, mungkin langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini, yakni Nanang Muhammad Khalil dan juga Galuh Cut Mutia Abdi. Nah, Nanang Khalil dan juga Galuh Mutia, saya ucapkan selamat terpilih menjadi Nanang dan juga Galuh Kebudayaan Kalimantan Selatan 2024. Mungkin agar lebih dekat lagi dengan Sobat Pipos, bisa perkenalannya terlebih dahulu, aktivitasnya selama ini sebagai apa, kuliah ataupun kerja, boleh dari Galuh terlebih dahulu? Baik, perkenalkan nama saya Cut Mutia Abdi, biasa dikenal Galuh Mutia. Usia saya sekarang 20 tahun dan kegiatan aktif saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Saranajaya. Nanang, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Khalil, biasa disapa Nanang Khalil. Saya merupakan delegasi dari Banjar 2, Kabupaten Banjar. Dan sekarang saya aktif sebagai mahasiswa di Universitas Lambung Mangkurat, program studi S1 Matematika Murni. Sama-sama masih berkuliah ya, Sobat Betul. Pipos. Nah, mungkin tidak menjadi seorang Nanang dan juga Galuh itu kan tidak mudah ya. Kalian mengikuti berbagai macam kontestasi, berbagai macam bidang selama 3 hari berkontestasi sebelum terpilih menjadi seorang Nanang dan juga Galuh di tingkat Kalimantan Selatan. Nah, menurut kalian kan semua pesaing-pesaing itu mempunyai kompetensi dan juga talentanya masing-masing. Apa sih yang menjadi pembeda kalian dengan kontestan lain selama melaksanakan seleksi tahun ini? Boleh mungkin dari Galuh Mutia dulu? Kalau menurut saya ya, sejauh kita kan karantina ada 3 hari ya. Menurut saya itu manajemen waktu, karena selama karantina itu yang paling susah untuk kita, karena kepadatan jadwal juga. Jadi yang paling penting itu adalah manajemen waktu, dan saya melihat upaya saya dalam manajemen waktu itu alhamdulillah sangat baik saat karantina. Manajemen waktu ya. Betul. Kalau dari Nanang sendiri bagaimana? Kalau dari saya sendiri, bagaimana persiapan sampai dengan tahapan karantina, tentunya saya lihat dari kawan-kawan dari berbagai perwakilan kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan memiliki kompetisi yang tinggi. Mereka memiliki prestasi baik dan macam-macam. Tapi yang membedakan saya dengan mereka, mungkin saya orang yang lebih ingin belajar, banyak belajar di sana, mendengarkan semua masukan, saya ambil yang baik dan saya koreksi sedikit demi sedikit hingga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan. Mungkin kayak gitu. Selainnya, yang menjadi faktor selain itu kemungkinan adalah keberuntungan. Karena saya lihat memang banyak yang memang berprestasi lebih dari saya, tapi keberuntungannya jatuh ke kami, alhamdulillah. Ya. Rezeki ya. Iya, betul sekali. betul. Nah, sejak terpilih di tingkat kabupaten maupun kota ya, apakah sudah ada feeling bahwa kayaknya aku bakal menang gitu, atau optimis gitu kan, pede gitu sebelum ke tingkat provinsi? Apakah ada feeling-feeling kayak gitu belum sebelumnya? Kalau dari saya, karena melihat teman-temannya delegasi yang tahun lalu dan saat melihat mereka naik ke provinsi, saya jujur memiliki niat untuk bisa mengikuti pemilihan Nanang Galuh Kebudayaan Kalimantan Selatan di tahun ini. Jadi jujur, kalau ditanya ada feeling atau tidak, belum ada, jujur kaget juga. Jadi ini terasa seperti anugerah ya bagi kami berdua tentunya. Semoga bisa mendedikasikan diri sebaik-baiknya untuk Kalimantan Selatan. Kalau dari Nanang sendiri? Kalau dari saya sendiri, saya ngelihat
dari kawan-kawan kan udah bagus berprestasi, Betul. nggak ada feeling sebenarnya. Bahkan waktu pengumuman top 10 nggak ngira bahwa saya bakal dipanggil juga dalam top 10. Ternyata di panggilan terakhir kedua Muhammad Khalil dari Kabupaten Banjar dipanggil. Rasa syukur luar biasa terpancar waktu itu, luar biasa, alhamdulillah. Karena nggak mengira dari awal pun nggak berani ngelihat kontestan dari berbagai kabupaten kota. Yang jelas mereka punya pengalaman dan punya prestasi di daerahnya masing-masing. Nah, mungkin itu yang bikin saya nggak punya feeling buat berani ngambil tindakan itu. Yang penting dengar nasihat dari senior, tampilkan sebaik yang kamu bisa. Mungkin itu aja. Nah, tampilkan sebaik yang kamu bisa katanya. Nah, kan tadi berbicara tentang kontestan. Langsung saya tembak nih. Siapa sih pesaing yang menurut kalian dari kabupaten kota lain yang pesaing kalian banget gitu, saingan terberat? Mungkin boleh dari Galuh Mutia. Kalau saya jujur pribadi yang tidak bisa menganggap seseorang itu saingan. Jadi saya menyamaratakan semuanya di sini. Saya menganggap semuanya saudara. Jujur seperti itu. Jadi tidak ada merasa ada saingan terberat. Jujur seperti itu sih. Kalau dari Nana? Mungkin lebihnya sama. Cuman kita ngelihat dari 3 hari karantina, memang ada beberapa yang menonjol dari kabupaten kota, baik itu dari Kabupaten Banjar, Banjarmasin, ada dari HSU, dan kabupaten-kabupaten lainnya. Mereka memiliki kelebihannya masing-masing dan gak bisa dianggap remeh karena mereka memang terbaik dari kabupaten kotanya. Berarti tidak semuanya saingan ya, semuanya saingan berat, tapi bersaing secara Sehat, betul. Nah, selama menjelang proses seleksi ini, apa sih yang menjadi persiapan yang signifikan banget nih dari berbagai macam bidang kan dilalui selama seleksi? Persiapan apa sih yang paling kayaknya itu harus butuh persiapan yang banyak? Boleh dari Mutia terlebih dahulu. Baik, menurut saya jujur semuanya sudah sangat dipersiapkan dengan Puadahan Nanang Galuh Banjar Kota Banjarmasin. Dengan senior-senior saya sudah membantu banyak seperti materi-materi kebudayaan, bakat, dan segala macam itu sudah sangat matang. Jadi dalam menjalani pemilihan Nanang Galuh kebudayaan itu sudah hasil terbaik yang bisa saya berikan, seperti itu. Semuanya sudah tertakar. Seperti itu. Kalau boleh tahu bakatnya apa kemarin? Saya Karasmin Banjar, Karasmin Kakak. Banjar. Betul. Karasmin Banjar itu gimana? Boleh dijelaskan Itu lagi? boleh. Jadi Karasmin Banjar itu adalah seni pertunjukan yang diisi dengan pantun, juga bisa diisi dengan, waktu itu kami mengisi dengan nanang saya yaitu Nanang Jordan, itu mengisi ada baladun mamanda juga bejejapinan. Jadi di dalam Karasmin Banjar itu bisa banyak unsur. Iya, kayak pantun masuk, terus jejapinan masuk juga baladun mamanda juga masuk. Oh, jadi berbagai macam kebudayaan. Iya, Cuma jadi satu gitu ya, betul. keren sekali. Kalau dari Nanang Khalil, apa sih persiapan yang paling signifikan gitu, yang paling harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum seleksi? Menurut saya semua yang dalam komponen penilaian itu penting dan semuanya harus disiapkan. Dan syukurnya jadi keberuntungan juga saya dari perwakilan Kabupaten Banjar, di mana di Kabupaten Banjar itu dari setiap senior, baik itu angkatan pertama 2012 sampai dengan tahun 2023 kemarin, mereka yang support semua juniornya. Mereka yang memberikan masukan, nasihat, kritik, apa yang mau kita lakukan, mereka kritik. Pokoknya tentunya semua perjuangan ini dibersamai mereka sampai dengan ini. Dan yang paling kerasa itu di bakat. Betul ya, di bakat. Kemarin itu tampilnya sarunai. Sarunai sama kuntal. Sarunai dan kuntal. Sarunai itu alat musik dari Tradisional. Kalimantan Selatan. Iya, betul. Kemarin pakai sarunai. Keren sekali ya. Nah, setelah kalian diumumkan, dinobatkan sebagai Nanang dan juga Galuh kebudayaan Kalimantan Selatan, apa sih yang terlintas di benak kalian pada saat itu? Ketika ada panggung, Nanang Khalil dan juga Galuh Mutia. Nah, apa tuh yang terlintas di benak kalian masing-masing? Boleh dari Galuh terlebih dahulu? Jujur itu langsung terlintas tentang tanggung jawab. Iya. Betul. Luar biasa, tanggung jawab. Jadi langsung pressure-nya, oh ini sebagai icon, tentunya kan untuk icon di duta-duta juga. Jadi ini tanggung jawabnya berat. Tapi ini anugerah yang sangat-sangat saya syukuri di tahun ini. Jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin saya menjaga nama baik. Tentunya Inaga juga dari kota Banjarmasin juga, seperti itu. Tanggung jawab sangat penting. Tanggung jawab ya. Betul. Kalau dari Nana? Sepakat apa yang dikatakan Mutia. Ketika diumumkan itu, ya tanggung jawabnya
lebih berat dibanding kabupaten. Betul. Karena udah ruang lingkup seluruh Benar, kabupaten kota luas. kan Kalimantan Selatan. Dan Kalimantan Selatan ini kaya banget dengan budaya. Dan tentunya tanggung jawab kita juga harus mencari tahu Betul. dong, mengenali, belajar lebih banyak tentang budaya, baik dari pesisir, dari pegunungan Meratus maupun daerah-daerah lain yang kaya banget pokoknya. Iya. Keren sekali. Nah, berbicara tentang pencapaian kalian hingga saat ini, siapa sih yang paling berperan, sosok siapa yang paling berperan selama sampai kalian berada di titik ini? Boleh. Baik, Dek, menurut saya sosok yang paling berperan tentunya orang tua, karena orang tua saya selalu mendukung keinginan anak. Jadi sangat didukung. Waktu itu saya bilang, Mama, saya ada niat mengikuti pemilihan ini. Terus Mama dukung, Mama bilang, ya Mama dukung penuh. Dan juga tentunya dari Puadahan Nananggaluh Banjar, Kota Banjarmasin sangat-sangat berperan dalam pemilihan ini. Memberikan banyak sekali pelajaran yang bisa saya tangkap. Jadi sangat berterima kasih kepada semua Puadahan Banjar, Kota Banjarmasin. Ya, kalau dari Nanang sendiri? Kalau dari saya yang sangat berperan tentunya keluarga yang paling utama. Mereka memberikan masukan yang banyak banget. Kamu perlu belajar ini, ngasih. Kalau mau belajar ini ke sini, mau belajar ini ke sini. Pokoknya diarahkan kayak gini, kayak gini, kayak gini. Selain dari keluarga, ya pastinya dari Puadahan. Betul. Mereka ngedukung, apalagi yang satu angkatan di 2024. Apalagi pengurus, terus satu angkatan, mereka betul-betul ngedukung. Baik itu segi properti, dari bakat, terus ada persiapan belajar, pokoknya banyak banget dukungan daripada kabupaten kota itu. Nah, pasca 10 hari setelah grand final kalian dinobatkan sebagai Nanang dan juga Galuh Kebudayaan. Apa sih dampak dari lingkungan kalian, entah mungkin di dunia perkuliahan atau gak usah jauh-jauh ke perkuliahan, keluarga sendiri mungkin bagaimana responnya? Baik, saya duluan. Jadi itu waktu sehari setelah dinobatkan itu, karena saya jauh dari orang tua dan itu waktu itu Abah langsung menelpon, mengingatkan bahwa ini tanggung jawabnya berat, tolong dijaga. Seperti itu selalu diingatkan, selalu diberikan arahan yang baik. Alhamdulillah kedua orang tua sangat mensupport. Jadi saya sebagai anak juga harus mendengarkan petuah-petuah dari orang tua. Itu sih yang sangat berasa karena orang tua juga bangga kan tentunya saya bisa membawa nama Banjarmasin ke tingkat provinsi seperti itu. Kalau teman-teman mungkin Teman-teman perkuliahan, tentu sekali sangat-sangat bangga juga. Mereka sampai menangis ya. Luar Tidak menyangka biasa. atau Iya, tidak menyangka sepertinya. kalau dari Nanang? Iya, sama kayak Mutia. Kalau dari ruang lingkup keluarga, mereka bangga karena ngelihat dari kecil perkembangan pertumbuhannya dari yang biasa-biasa aja berkembang baik-baik, mulai baik, dan alhamdulillah diberi kepercayaan, diberi beban tanggung jawab. Iya, karena itulah mereka terharu, Betul. bangga. Iya, sama di kampus dunia perkuliahan, kawan-kawan juga lebih ngehargai apa yang kita sampaikan, jadinya didengarkan. Lebih kayak, oh ini udah jadi representasi pemuda dan sekarang apapun yang masukan kita sampaikan bisa kita diterima oleh kawan-kawan kayak gitu. Oke, nah itu tadi dukungan dari orang tua dan juga respon dari teman-teman saat kalian terpilih menjadi Nanang dan juga Galuh Kebudayaan Kalimantan Selatan. Baik Sobat Peoples, kita akan mengulik lebih dalam lagi dengan narasumber kita pada hari ini dan tentunya kita kasih jeda sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.